satu bulan itu hanya 50.000. Bayangkan itu berapa hematnya ya. Untuk spare partnya nggak semuanya ready, hanya spare part yang fast moving. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari video kita yang membahas motor listrik Yadia T9 pada beberapa bulan yang lalu ya. Ada beberapa pertanyaan dan kali ini saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan yang ada. Kita ambil dari pertanyaan yang paling baru nih. Listriknya mahal. Nah, untuk menjawab listrik ini pasti lebih murah dari motor bensin, teman-teman. Karena apa? Karena pengeluaran saya per bulan di rumah itu 300 sampai 400 itu yang paling mahal ya. Menggunakan motor ini nggak terlalu ada kenaikan, nggak lebih dari 400.000 per bulan. Jadi kalau ada yang ngitung ya, di YouTuber lain itu ngitung sekali cas itu hanya menghabiskan sekitar 5 kWh. Nah, 5 kWh itu kalau dirupiahkan sekitar 1.400 dikali 5, 7.000. Bisa berjalan 100 km, teman-teman. Bayangkan, ini motor ini biasanya ya 60 km daily activity-nya, seperti antara anak sekolah, tempat kerja, dan lain-lain. Dan paling enggak hari itu kita cas. Karena apa? Karena saya takut nanti kehabisan baterai di jalan. Jadi saya cas terus. Tapi untuk biaya listrik per bulan tidak terlalu terasa, teman-teman ya. Kita biasanya 300, ya paling 50.000 lah ya kita anggap naiknya 50.000. Jadi bayangkan kalau misalnya motor bensin itu 50.000 per bulan itu nggak ada, teman-teman. Karena dulu saya pakai Vario, sebelumnya itu 50.000 itu satu minggu lewat dikit, teman-teman ya. Nah ini satu bulan itu hanya 50.000. Bayangkan itu berapa hematnya ya. Untuk pertanyaan kedua, sudah berapa kilometer Kak? Kita langsung aja ya spill untuk kilometernya. Ini kilometernya di 19.000 nih sekarang, teman-teman. 19.000 kilometer. Terus ada lagi yang bertanya, kalau perawatan seperti servis dan baterai di mana Bang? Servis dan perawatan baterai itu berada di Yadia Service Center. Kebenaran di Palembang ini udah ada namanya Yadia Service Center, teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk soal urusan servis dan juga perawatan baterai. Beberapa waktu lalu itu saya udah buat juga ya videonya, buat juga video servis. Nah, yang jadi masalah teman-teman ya, servisnya itu untuk spare partnya nggak semuanya ready, hanya spare part yang fast moving, seperti kampas rem yang dia sedia di service centernya itu. Karena kampas rem itu dia ready, nggak tahu lagi apalagi nih yang ready ya. Ya dia ini teman-temannya 2 tahun dan shock breakernya ini bocor. Nah ini yang jadi kendala untuk perawatan motor listrik yang spare partnya tidak semudah dengan motor-motor biasa, teman-teman ya. Ini nih, nah ini kan lihat nih olinya keluar terus nih. Pada saat saya ke service centernya, teman-teman ya, mekaniknya bilang atau orang bengkelnya bilang, ini kebenaran di Palembang ya, bukan di Jakarta. Nggak tahu kalau di Jakarta ya, tapi dia konfirmasi ke Jakarta. Untuk shock breaker ini dia nggak ada sealnya, teman-teman. Kalau ini kan diagnosanya ini hanya sealnya aja nih yang bocor, jadi olinya keluar. Untuk penggantian sealnya itu nggak ada, jadi dia sarankan untuk mengganti satu set shocknya ini. Nah itu kan biayanya pasti mahal, teman-teman ya, dan terlalu di luar dari jangkauan. Karena apa? Karena ini rusaknya hanya seal, sedangkan kita harus mengganti satu set ini, kan nggak mungkin, teman-teman ya. Jadi mekanik atau service advisornya lah ya mengatakan, dia juga sambil cari solusi, katanya nggak mungkin kalau misalnya konsumen itu mau untuk ganti satu setnya ini, karena biayanya cukup besar dan ini kan hanya kerusakannya hanya seal atau karet lah ya, karet pelindungnya yang pelindung dari oli sehingga tidak keluar. Nah ini itu karet itu bocor, diagnosanya ya ini ya, karet itu bocor dan menyebabkan olinya keluar. Jadi dia juga cari solusi, tanya-tanya nih kira-kira seal motor apa yang sama persis dengan Yadia T9 ini agar bisa dipakai di Yadia T9 dan tidak harus mengeluarkan begitu banyak biaya. Sembari itu juga saya akan bawa ke bengkel, ada satu bengkel teman-teman ya, kalau kemarin itu kebenaran ini juga disenggol mobil, jadi stangnya ini bengkang nih, segitiganya kena, teman-teman ya. Dan saya bawa bengkel ke satu bengkel, dia pegang motor listrik. Kebenaran dia juga menyediakan spare part lah ya untuk konstir dan sebagainya motor listrik, jadi dia bisa memperbaikinya. Rencananya akan saya bawa lagi ke bengkel tersebut dan semoga aja dia ada juga sealnya nih, ada juga seal agar nggak bocor lagi. Karena lihat nih teman-teman ya, dia beda teman-teman yang bocor. Nah ini nggak bocor nih sebelah kiri, nah ini kering nggak bocor, dah yang sebelah kanan ini bocor, dia basah, ini oli semua. Nah jadi untuk perawatan emang gimana ya, nggak sefamiliar motor-motor bensin, tapi nggak apa, ini kan udah 2 tahun juga dengan perawatan yang murah. Perawatannya murah banget teman-teman ya. Paling ngecek baterainya paling 50.000, nggak sampai lah 100.000 ya. Kalau misalnya ganti spare part mungkin oke lah ya, 100.000 lebih dikit lah ya untuk biaya perawatannya. Seperti ganti kampas rem, kebenaran kampas remnya itu boros banget teman-teman ya, karena kan ini bobotnya berat karena baterainya yang berat. Jadi untuk kampas rem itu sering banget ganti, itu yang belakangnya itu udah 2 kali itu ganti
ganti teman-teman ya. Nah ini depannya ini kayaknya udah mau ganti juga. Jadi kalau perawatan dan servis baterai itu jawabannya ada di Yadea Service Center. 2 tahun dah ganti baterai bang, harga berapa bang baterainya? Nah benar, ini 2 tahun udah saya ganti baterai. Tapi sebenarnya saya nggak ngeluarin uang untuk ganti baterainya teman-teman ya, karena saya mengklaim garansi. Ini kan garansinya 2 tahun nih, jadi saya semaksimal mungkin untuk klaim garansi baterai. Sebenarnya baterai lama itu nggak rusak ya teman-teman ya, jarak tempuhnya masih oke, terus juga untuk kondisi fisiknya juga nggak ngembung. Tapi salahnya saya itu baterai yang bagus saya klaim. Setelah saya klaim, dan terakhir saya cek ini baterai yang katanya baru yang sudah diganti, tapi saya nggak lihat langsung ya, dia gantinya nggak lihat langsung, dan saya cek kebenaran pertamanya itu kan masih dikelola oleh Indomobil teman-teman ya. Nah Indomobil, dan diservislah di Indomobil dan diganti baterai juga di Indomobil. Kebenaran ya dia dulu masih gabung sama Indomobil. Nah setelah dia memisahkan diri dan membuka showroom baru nih, sekarang udah ada di Palembang, tapi saya nggak lihat, kebenaran saya masih kerja, nggak bisa lihat proses penggantiannya teman-teman ya untuk baterainya. Setelah ya dia memisahkan diri, saya servis lagi nih, ada jadwal servis lagi, tapi saya merasa ini kenapa baterainya performanya lebih pendek ya dari baterai sebelumnya. Dan setelah dicek ternyata baterainya ini kembung teman-teman. Nah baterainya meskipun dia baru ya, baru berapa bulan ya, mungkin di 5 bulan dia udah kembung teman-teman. Nah itu jadi penyesalan juga, tapi nggak boleh lah penyesalan. Oke lah, jadi saya tanya untuk harga baterainya itu di 6 buah baterai itu teman-teman, harganya di 3 jutaan rupiah. Itu untuk jawabannya. Alip Makrus, kalau service centernya bagus nggak bang? Service centernya bagus, ya itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya, untuk spare partnya itu belum semuanya ready, belum seperti motor-motor bensin yang sudah ada semua, KW-nya pun ada. Nah ini agak sedikit sulit. Untuk kampas rem oke lah ya, ada banyak banget sepakaian dengan motor-motor lain, tapi yang seperti tadi untuk seal dari shock breaker itu susah teman-teman ya untuk mencarinya. Nanti saya tanya lagi, nanti saya update. Lah pernah belum kak servis BLDC? Ini kayaknya orang Palembang ya ini bahasanya ya. Berarti sudah pernah belum kak servis BLDC? Servis BLDC teman-teman ya. Atau ini nih, BLDC itu ini. Ya, setahu saya nih BLDC ini motornya ya, sudah pernah servis belum? Jawabannya belum. Karena apa? Karena nggak ada kendala. Sampai sekarang alhamdulillah BLDC-nya nggak ada kendala, meskipun ngelewatin banjir yang sampai sini nih. Jujur ya, ini pernah ngelewati banjir batas ini nih. Alhamdulillahnya motor-motor lain tuh pada mogok, tapi dia nggak. Aku juga khawatir pas waktu baru-baru pertama pakai ini motor, dihadapkan dengan banjir kota Palembang yang cukup ekstrim. Sehingga harus melewati banjir seperti ini. Orang pada muter, aku nggak mau muter. Karena apa? Karena aku sekalian mau tes kira-kira motor ini kuat nggak ngelewat banjir. Nah kebenaran terekam di kamera action saya, hilang tapi sayangnya. Oke, ditanya lagi nih, make T9 pernah lewati banjir di mana kak? Melewati banjirnya itu di Permai ya. Untuk jawabannya di Permai itu banjirnya cukup dalam, dan juga ada di dekat Kenton, dekat rumah itu ada turunan tajam banget yang membuat jalan itu terendam. Jadi motor ini alhamdulillahnya untuk melewati banjir aman. Loh, bukannya ngeklaim baterai nanti kalau rusak? Iya benar, ngeklaim baterai itu harus rusak. Tapi karena kan dulunya belum ada ya dia service center, kita ibaratnya itu mengambil klaim lah, ngeklaim supaya umur baterainya lebih panjang. Tapi yang jadi masalahnya setelah diganti baterai, saya juga nggak tahu ya, diganti baterai saya juga nggak lihat, malah kembung. Aku juga bingung, kok baterai baru malah kembung. Beda dengan bateraiku yang sebelum diklaim garansi itu kondisi fisiknya normal, terus juga jarak tempuhnya masih oke juga, sebenarnya masih di atas 90, tapi nggak tahu kenapa setelah klaim garansi baterai malah kembung, nggak tahu aku. Nih ada lagi nih yang bertanya, pernah ganti bel, roller, ganti oli belum? Perlu dipanasi sebelum go? Jawabannya nggak ada lagi kita mengganti roller, nggak ada mengganti bel, nggak ada ganti oli, dan nggak perlu dipanasi. Karena motor listrik itu ketika kita on, kita off ya, kita on, dia langsung go aja nih. 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 Itu 53 ya. Nah, kita speednya ganti. Dia bisa naik nih di 65. 68 malahan. 68. Jadi jawabannya teman-teman ya, itu nggak perlu lagi kita panasi, nggak perlu lagi servis, nggak perlu lagi ganti oli. Paling servisnya itu ganti kampas rem, terus juga pengecekan tegangan, pengecekan baterainya, itu aja sih teman-teman ya. Dan juga kelistrikan kalau emang ada masalah. Antri panjang di SPBU nggak lagi. Paling antri di SPBU saat ke toilet atau beli LPG, bener banget. Molis itu kilometernya berapa kalau tembus 70.000 kilometer, nggak ganti-ganti apa-apa, gue tepokin. Nah, ini kilometernya udah 19.000 teman-teman ya.
Ya, emang ada sih penggantian teman-teman untuk ya seperti tadi, kampas rem lah. Paling makanannya itu di kampas rem. Harganya juga nggak mahal, 35.000 teman-teman. Ganti sendiri juga bisa. Kampas rem itu mudah banget gantinya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tutorialnya, nanti saya buatkan untuk ganti kampas rem. Ini mudah banget diganti kampas rem ini. Ganti kampas rem ini. Kebenaran saya juga nyetok teman-teman ya. Nyetok untuk kampas remnya. Karena murah, 35.000. Kemarin saya dapat 25.000, jadi saya beli dua itu 50.000, teman. Serius. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, sekian videonya. Kalau teman-teman masih ada yang bertanya tentang motor listrik, kalau biasanya saya tanya jawab dengan Daihatsu Teria saya. Kebenaran ada teman-teman yang bertanya, jadi saya buatkan aja videonya biar makin banyak teman-teman yang bisa subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.